Sahabat yang baik, Tuhan Allah seringkali menggunakan teguran sebagai alat untuk pertumbuhan rohani kita, dan itulah yang dinamakan teguran kasih. Jika Tuhan menegur seseorang, Ia pasti menegurnya dengan kasih. Karena itu, banyak orang yang menerima teguran Tuhan karena menentang semua ajaran Tuhan. Percayalah sahabat, teguran dari Tuhan merupakan hal yang baik untuk kita dan juga pelajaran bagi banyak orang untuk pertumbuhan rohani kita semua. Sahabat yang baik, berjumpa lagi di Terang Kasih Menerangi dalam Kasih Tuhan. Sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah teguran adalah kasih. Nah sahabat yang baik, mari kita berdoa supaya tema hari ini teguran adalah kasih, mengingatkan pada kita bahwa setiap teguran dalam hidup kita adalah tanda Allah mengasihi kita. Mari kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami bahwa teguran adalah kasih. Dan kami mau buka hati kami supaya firman Tuhan yang kami terima ini, kebenaran yang kami dengar ini, menjadi bagian teguran dari kasih Allah kepada kami untuk kami berubah dan kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sebelum kita membahas renungan untuk hari ini, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah sahabat yang baik, sesuai tema hari ini, kita akan membahas tentang teguran adalah kasih. Mari kita saksikan video ini. Sahabat terkasih, perselingkuhan marak terjadi di dalam rumah tangga hingga berujung pada kejadian yang tidak diinginkan. Viral, curhatan istri ditinggal suami dinas luar kota, ternyata sang suami selingkuh, pergi ke tempat karaoke dan tewas di tempat tersebut karena tempat tersebut kebakaran. Sungguh prihatin sahabat, ini merupakan pembelajaran bagi kita semua karena tidak seharusnya kita membohongi orang yang kita sayang dan menyelingkuhinya. Sebagai umat Tuhan yang percaya, bagaimana seharusnya kita menyikapi ini?
Wah, kasihan sekali ya. Dia sebagai seorang istri percaya bahwa suaminya itu lagi pergi dinas. Iya. Gitu ya. Katanya sih pergi dinas keluar kota, bilangnya begitu ya. Ternyata suaminya tewas di karaoke itu. Bahkan ditelepon lagi sama teman suaminya bahwa katanya suaminya tewas. Pasti kaget banget. Waduh, pasti kaget sekali ya. Pasti istri ini kaget dan pasti sedih sekali ya. Pasti sedih loh. Iya. Ya, karena pasti istri tidak menyangka gitu ya. Tidak menyangka ternyata suaminya itu membohongi dia. Iya. Dan akhirnya sang suami ditemukan tewas di karaoke. Waduh, tragis sekali ini ya. jadi teguran juga ya. Teguran juga, pelajaran ya. Pelajaran. Jangan berbohong. Ya. Itu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang kasih adalah teguran. Amsal 10 ayat 17, demikian firman Tuhan. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amin, betul ya. Firman Tuhan ini benar-benar iya dan amin ya. Iya. Sebab orang yang mengindahkan didikan adalah orang yang siap untuk menerima teguran Tuhan. Iya. Maka jalan-jalannya, jalan hidupnya itu pasti menuju jalan kehidupan. Iya, benar. Ya. Sehingga tidak akan tersesat. Iya. Tetapi orang yang mengabaikan teguran Tuhan adalah orang yang menolak teguran Tuhan. Iya, sebenarnya nggak mau ditegur. Nggak mau ditegur, Iya. gitu ya. Maka jalan daripada jalan-jalan hidupnya orang ini akan tersesat. Iya. Jadi orang yang menolak teguran sama dengan orang yang bodoh. Iya, jadi arti orang menolak teguran itu sebetulnya dia orang yang bodoh. Orang yang bodoh. Karena Tuhan kan menegur untuk maksud yang baik. Kan, Supaya jangan tersesat, supaya jangan mengalami hal-hal yang tidak baik ya. Amin ya. Nah, di dalam Yesus, identitas, status, dan posisi kita bukan lagi anak yatim. Sebab kita tidak menerima roh perbudakan atau roh yang menjadikan kita hamba. Tapi kita sudah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita anak Allah. Sehingga oleh Roh Kudus yang di dalam kita, maka kita dapat memanggil Allah itu Bapa, ya Aba. Seperti dalam Roma 8 ayat yang ke-15 ini ya. Jadi Allah itu adalah sebagai Bapa kita yang baik. Iya. Dia adalah Bapa kita yang baik. Sangat mengetahui apa yang baik dan apa yang bermanfaat bagi kita, untuk kita. Ya. Dan Allah sebagai Bapa yang baik juga mengetahui bagaimana mendidik dan mendisiplin kita sebagai anaknya. Demi untuk kebaikan kita. Sebab Bapa di surga akan mengajar, mendidik, mendisiplin, dan menegur orang yang dikasihinya sebagai anak. Itu ada dalam Ibrani 12 ayat 6. Iya, jadi kalau Bapak mengasihi justru dia menegur. Menegur itu tujuannya kan supaya anak itu jadi baik kan. Iya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu sebagai orang beriman, respon kita harus rendah hati. Jangan takut dan jangan bersedih, bahkan jangan menolak ketika kita menerima teguran Tuhan itu, ya. Sebab setiap teguran Tuhan adalah tanda bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan Tuhan tidak ingin kita menjadi binasa. Wah, betul sekali, Tuhan tidak ingin kita menjadi binasa. Amin ya. Jadi sebagai orang yang beriman dan sebagai anak Allah, kita harus terbuka, peka dan rendah hati untuk menerima teguran Tuhan yang disampaikan melalui firman Tuhan dan melalui Roh Kudus dan orang-orang yang mengasihi kita dan orang-orang yang mendoakan kita. Sebab apabila kita ingin mengalami kasih kasihnya Tuhan itu, kasihnya Bapa kita, kita juga harus siap untuk menerima teguran Tuhan. Karena teguran Tuhan itu adalah kasih. Amin. Jadi Tuhan tuh menegur kita tuh bisa lewat firman, lewat orang lain, yang mengasihi lewat kita. Kejadian. Itu sebetulnya kita harus rendah hati untuk menerima itu ya. Nah, sahabat yang baik, mari kita lihat apa kata firman Tuhan tentang Tuhan menegur melalui firman-Nya. Di dalam 2 Timotius 3:16 dikatakan demikian. Segala tulisannya diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran.
Wah, amin ya, mendidik orang dalam kebenaran ya. Firman Tuhan adalah tulisan yang diilhamkan Allah melalui Roh Kudus kepada hamba-hambanya. Dan firman Tuhan ini bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Ya, amin. Itu perlu banget ya. Perlu, kita karena perlu firman sekali. Tuhan adalah kebenaran. Ya. Jadi melalui firman Tuhan itu kita sedang diajar untuk hidup benar ya. Jadi ketika kita setiap hari membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka melalui firman Tuhan ini Tuhan sedang mengajar kita. Tuhan juga sedang mendidik dan menegur kita ya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan ya, dan kita tidak salah dalam menjalani kehidupan kita juga ya. Iya, itu betul sekali ya. Sebab firman Tuhan itu seperti cermin ya. Cermin yang akan memperlihatkan kepada kita bagian-bagian mana yang dalam kehidupan kita yang tidak benar dan yang harus berubah ya. Itu ada dalam Yakobus 1 ayat 3. Sehingga ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka Roh Kudus akan menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan itu kepada kita. Yaitu seperti kita bercermin tadi itu ya. Iya, betul ya. Jadi misalnya nih kita lagi marah-marah gitu ya. Nggak sabar, terus baca firman kan. Kasih itu sabar. Nah itu lagi bercermin. Itu bercermin, kita kamu lagi marah-marah, kamu mesti sabar gitu ya. Nah, dan kebenaran-kebenaran firman Tuhannya disingkapkan atau dibukakan kepada kita oleh Roh Kudus ini akan menjadi firman iman atau rema bagi kita yang akan membangun dan menguatkan iman kita. Sehingga oleh iman kita dimampukan untuk dapat hidup benar. Ya, oleh karena itu supaya kita dapat mengerti dan menyadari bahwa teguran itu adalah kasih, maka kita harus menjadikan membaca dan merenungkan firman Tuhan itu sebagai gaya hidup. Ya, sebab manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Itu ada dalam Matius 4 ayat 4. Nah, sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk. Ini dari Evi Kubewa ya. Jadi kita mau baca ya apa isi DM-nya ya. Demikian isi DM-nya. Shalom, saya Ruth, ibu rumah tangga. Shalom Ibu Ruth ya. Shalom juga Ibu Ruth ya. Saya minta doakan suami saya yang hobi mabuk-mabukan dan suka pergi di klub malam dan berselingkuh. Saya minta doa pemulihan dari Bapak dan Ibu untuk rumah tangga saya. Ya, kami mengerti perasaan Ibu Ruth ya. Pasti menghadapi suami yang seperti ini nggak gampang ini ya. Nah, shalom Ibu Ruth ya. Biarlah hari ini kita juga mau berdoa ya untuk Ibu Ruth. Karena situasi yang dihadapi dengan suami yang suka mabok, pergi ke klub malam, bahkan berselingkuh. Ini bagi istri tentunya bukan masalah yang mudah untuk dihadapi ya. Jadi sekarang Ibu Ruth serahkan semua masalah suami kepada Tuhan. Amin ya. Kenapa? Karena bisa merubah suaminya Tuhan, bukan kita ya. Kemudian apa? Percaya bahwa Tuhan tidak diam. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang adil, Tuhan yang dapat mengubah hati suami Ibu Ruth supaya bertobat, kembali kepada Tuhan, dipulihkan dan diselamatkan ya. Nah, ini ada firman Tuhan yang bisa Ibu Ruth pegang, dan juga sahabat yang baik yang menghadapi masalah seperti Ibu Ruth ini ya. Firman-Nya dalam Mazmur 145 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Amin. Amin. Ya, firman Tuhan ini adalah ya dan amin ya. Oleh sebab itu saat ini mari kita datang kepada Tuhan ya Bu Ruth ya. Kita berdoa, berseru kepada Tuhan. Karena Tuhan mendengar. Mendengar setiap doa di mana ketika kita minta tolong kepada Dia. Amin. Mari kita datang berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih bahwa Engkau selalu mendengar doa kami. Engkau selalu datang di dalam setiap masalah kehidupan kami, ada Engkau di situ. Dan Engkau siap menolong kami, khususnya hari ini, saat ini. Engkau
mendengar seruan daripada Ibu Ruth ini Tuhan, bahkan Engkau mendengar seruan anakmu ini. Dalam seluruh keputusasaan, bahkan seluruh perasaan yang berkecamuk di dalam hatinya, Engkau ada di situ. Saat ini kami mau bersepakat berdoa. Bapa, kami percaya Engkau ada di tengah kami. Biarlah pada saat ini ada kasih karunia yang berlimpah-limpah dalam kehidupan Bu Ruth untuk dapat meresponi dengan benar apa yang dia hadapi dengan kepada suaminya ini. Tuhan, jadikan Ibu Ruth terang-Mu, kuasa daripada kedahsyatan kasih-Mu yang melampaui segala apapun yang dapat kami pikirkan. Dan biarlah anugerah kasih karunia Tuhan memampukan Bu Ruth untuk selalu berespon benar di hadapan Engkau. Sehingga kebenaran itu yang memiliki kuasa dan otoritas akan memberikan satu teguran dan satu pertobatan bagi suaminya. Terima kasih Bapak, Engkau juga yang melawat suami yang terkasih ini. Biarlah Engkau sendiri dengan kasih-Mu yang begitu lemah lembut, begitu indah Bapak. Engkau lawat suaminya. Engkau bawa suaminya ini kepada kebenaran Tuhan. Luputkan Tuhan keluarga ini dari kehancuran. Kami berdoa khususnya untuk suami daripada Bu Ruth. Anugerah dan kasih karunia-Mu yang mampu memulihkan pribadi ini untuk dia datang kepada Engkau. Dan mengerti bahwa ia juga dikasihi. Dan biarlah suami ini mengalami satu pertobatan. Biarlah roh pertobatan turun atas kehidupannya. Dan biarlah apa yang telah menjadi seruan dan doa Bu Ruth untuk suami yang terkasih ini, Engkau dengar dari surga-Mu yang kudus sampai ke surga-Mu yang kudus. Dan Engkau menjawabnya dengan kemenangan yang gilang gemilang. Jadilah pulih, jadilah kuasa pertobatan terjadi dalam kehidupan suaminya. Dan sehingga segala sesuatunya menjadi sungguh amat baik. Dan suami ini diluputkan dari kebinasaan oleh karena jamahan tangan kuasa Tuhan yang menolong. Berkati keluarga ini dan seterusnya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu, tangan yang penuh kasih dan pertolongan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Bagi sahabat yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, silahkan komen atau kirim video ke Instagram @terangkasih_RTV. Nah sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan untuk hari ini. Jangan kemana-mana. Pastikan tetap ada di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami di Terang Kasih, menerangi dalam kasih Tuhan. Mari kita kembali diingatkan sesuai dengan kerenungan kita. Hal-hal apa nih yang perlu kita ingat supaya kita mengerti bahwa teguran itu adalah kasih. Yang pertama, orang yang siap menerima teguran Tuhan akan menuju jalan kehidupan. Tetapi orang yang menolak teguran Tuhan akan tersesat. Sebab teguran Tuhan adalah bukti kasih Allah kepada kita. Dan yang kedua, orang yang siap menerima teguran Tuhan adalah orang yang rendah hati dan terbuka untuk menerima teguran Tuhan melalui firman Tuhan dan Roh Kudus yang akan mengajar, membangun, dan menguatkan kita. Nah, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ingin bertobat, ingin berubah, dan meninggalkan semua kehidupanmu yang lama, mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari sahabat yang baik, mari kita datang kepada Tuhan. Kita sama-sama mau datang dengan penuh keterbukaan kepada Tuhan. Mari saat ini kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih. Saat ini Engkau melihat keberadaan kami semua. Dan kami mau berhenti menjadi orang yang tidak suka
dan menolak teguran Tuhan. Saat ini kami bertobat dan membuka hati kami untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Maka oleh anugerah-Mu Tuhan, kami menjadi orang yang rendah hati dan siap menerima teguran Tuhan. Oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang menjadi firman iman dan rema bagi kami. Setiap kali kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga iman kami dibangun dan dikuatkan, dan oleh iman kami dimampukan untuk hidup benar, maka kehidupan kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hadiah baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja.